ketiga. Baik, kita lihat ya nanti, dan tolong teman-teman yang sudah mengirim dan saya belum mendiskusikan, tolong ini ya, saya diberitahu bahwa sudah mengirimkan, Mas Hanif. Oke. Terus ada Mbak Maria Noemi. Selamat malam Pak Denny. Terima kasih Mbak Maria. Ada Skateplour itu Mbak Bari. Hadir Pak, dan Mas Diko cerita. Malam Pak Denny dan kawan-kawan. Dan sekaligus ya, nanti saya akan menyambung, ini ada sambungan yang menarik ya, yang tadi sudah kita bahas di kelas, di grup WA maksud saya, di grup WA, yaitu kemungkinan pameran duet sketsa. Ini menarik ini ya, antara Mbak Bari dan Mbak Maria. Nanti kita mungkin bisa diskusikan teknisnya. Mbak Maria kan tinggal nggak tahu saya di Bali atau di Jakarta, Mbak Bari di Jepara. Nah ini nanti ada kemungkinan pamerannya di Bali lah, di Jakarta, di Jepara, atau di Jogja. Nanti bisa saling support antar seniman painting explorer ya. Misalnya nanti diskusi dengan Mas Andi Asrianto atau Mas Mul yang punya banyak koneksi galeri di Jogja. Nah itu bisa nanti kita gantian ya, saling support. Misalnya Mas Andi dan Mas Mul akan pameran tanggal 11 November. Gantian Mbak Bari dan Mbak Maria support juga, dan juga teman-teman misalnya saling membuat video tentang ajakan untuk menonton pamerannya Mas Andi dan Mas Mul misalnya. Nanti bisa kita ini ya, kita buatlah, kita kondisikan. Karena saya melihat ya, Mbak Bari itu kesenimanannya juga sudah kuat, sudah jadi ya. Dan Mbak Maria juga kan, Mbak Maria apalagi kesibukan sehari-harinya adalah ilustrator, sketsanya juga kuat. Nah ini dua seniwati painting explorer ini kalau duet dulu gitu ya, sebelum tunggal pameran duet ini wah dahsyat ini. Baik, saya presentasi dulu teman-teman painting explorer yang ada di kuliah sketsa ya, maupun di elementer. Ada Mbak Bari ya, Skateplour, ada Mas Edisu yang kita juga akan segera melihat pameran tunggalnya dalam rangka TA, tugas akhir painting explorer. Ada Mas Sahang Mas. Nah ini sekali lagi ya Mas Sahang Mas, sepertinya belum tergabung di grup WA Painting Explorer. Monggo kalau mau bergabung, saya kemarin mengirimkan link untuk bergabung ya. Di linknya ada di ini ya, kalau di YouTube itu di kolom membership itu ya. Nanti bisa di sana, atau menghubungi WA yang ada di ini ya, di link Sosiabas itu. Nanti ada nomor WA-nya, nanti saya bisa beri linknya untuk bergabung di grup WA Painting Explorer. Memang tidak harus ya, tidak harus, tetapi alhamdulillah selama ini seniman painting explorer guyup dan saling support gitu ya, sehingga kita harapannya bisa bareng-bareng lah kita menembus dunia seni lukis yang kadang belantaranya tidak jelas ini petanya kan gitu ya. Kalau kita bareng-bareng kan lebih enak ya. Oke, ada juga Mas Rianto, Mas Raihan Hanafi, ada juga Mas Andi Asrianto, ada Mas Hanif ya, Mas Hanfal, ada Mas Badrul Zaman, ada Mas Mul, Mbak Ikhwana, ada Mbak Silviana Rizka, ada Mas Yan Wibowo, Mas Andri Sofiansah, Mbak Maria Noemi, Mbak Nabiha Sahab, Mas Deko Srita, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengku Budi. Baik, rekan-rekan ya, kita langsung lihat karya mahasiswa painting explorer kali ini di kelas sketsa dan still life. Nah, baik. Dan teman-teman, untuk kali ini penekanan saya pada ini ya, garis spontan. Pengertian garis spontan. Apa itu garis spontan ya?
apa itu pengertian garis spontan. Ketika kita membahas sketsa ya, siapapun lah yang sudah terbiasa membahas sketsa ya, siapapun yang sudah terbiasa menggunakan sketsa itu sketsa terutama seni murni ya, itu penekanannya pada spontanitas garis. Spontanitas garis. Nah, apa itu spontanitas garis? Nanti kita akan melihatnya ya, ini di Mas Hanif, ini Mbak Bari, ini Mbak Silviana Rizka, Mbak Maria, Mas Hanif Alam. Mas Hanif tadi 2 ya? Oh, Mas Hanif. Oh iya. Berarti ini tugas 3. Oh iya, ini berarti sudah ya. Mas Hanif sudah. Juga Mas Andri. Dan nah ini nanti kita akan melihat sketsa yang menarik ya dari Mas Dian Wibowo. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu pengertian tentang garis spontan ya. Kok janji ngomong sketsa kok mesti garis spontan? Ini maksudnya apa kan ya? Spontanitasnya belum muncul atau spontanitasnya terlihat kuat. Nah, itu maksudnya apa? Baik, teman-teman, saya baca dulu ya komentar teman-teman. Mas Congput sudah hadir juga, alhamdulillah. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Mas Edisu juga sudah nyimak. Mas Rianto, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny dan kawan-kawan Panjang Explorer hadir Pak. Siap menerima pelajaran. Kopi sudah disiapkan, kertas dan pena sudah disiapkan untuk mencatat. Oke, Mas Rianto, terima kasih banyak Mas Rianto. Mas Rianto tadi sudah dibuka belum nggih? Mas Rianto, Mas Andi. Mas Rianto. Mas Rianto ngirim tugas di berapa ya, Mas? Saya tolong diberitahu, nggih. Oh ya, sekali lagi minta tolong Mas Rianto tugas keberapa ya. Dan Mas Andi Asrianto hadir. Mas Andi, siap nggih saling mensupport seniwati Pancing Explorer yang sketsanya dahsyat ini. Mbak Marian Noemi dan Mbak Bari. Wah, ini kalau disatukan misalnya nanti Mas Andi punya link galeri di Jogja, bisa disampaikan ya ke Mbak Marian Noemi maupun Mbak Bari. Wah, di sini aja Mbak kan gitu. Wah, itu menarik gitu ya kalau berdua ini pameran sketsa ya tampil. Oke, ada juga Mbak Silviana Rizka hadir. Terima kasih Mbak Silviana Rizka yang kemarin N-Plan R ya. Luar biasa ya. Senang saya melihat kalau ini Mbak Silviana Rizka nanti bisa berdua dengan Mbak Una. Menarik kan. Ada juga Mas Mul. Selamat malam Pak Denny. Terima kasih Mas Mul. Mas Adi Asrianto. Akhirnya tampil lagi karya Mbak Maria Noemi. Mbak Mas Andi itu pas lihat karyanya Mbak Maria yang di pameran Disrupsi Membumi, wah ini garisnya apik tenan kan gitu. Ya, menarik ya. Semoga siap support Pak dosen. Alhamdulillah. Mas Andi ini seorang ini ya, organizer mengelola banyak karyawan dan dulu juga ahli mengelola event seni. Nah, ini kalau misalnya Mbak Maria Noemi sama Mbak Bari ini bisa konsultasi ya sama Mas Andi. Kira-kira ning Jogja pameran ini menarik mana Mas Andi ya, itu Mas Andi akan banyak ini ya, banyak memberikan masukan. Saya aja untuk pameran Pancing Explorer yang ketiga ini akan banyak berdiskusi insya Allah ya dengan Mas Andi. Baik, rekan-rekan, apa itu spontanitas garis ya? Spontanitas garis adalah garis yang dibuat ya sudah dengan dalam tanda petik ya refleks seakan-akan tanpa berpikir tetapi sekaligus penuh kontrol. Nah, akan lebih jelas ketika ini diberi perumpamaan ya, diberi perumpamaan. Apa itu garis spontan? Itu perumpamaannya gini, teman-teman. Kalau teman-teman itu belajar naik sepeda, terus masih pertama, itu pasti mikir kan? Mikir, wah ini pertama genjot kaki kanan, kaki kiri, ngeremnya, rem depan mana ya? Rem belakang mana ya? Kalau nebrak malah direm. Apalagi itu kalau latihan mobil, apa motor ya. Itu seringkali kalau mau ngerem,
itu malah ngegas. Wah, itu kan latihan mobil pertama kan gitu kan. Pengennya ngerem malah ngegas. Motor juga seperti itu. Nah, eee, latihan awal itu masih penuh pikiran ya. Apalagi kalau kita mau misalnya motor yang pakai kopling gitu ya. Kopling C, maju, mundur 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 kan giginya kan gitu kan. Maju, mundur mundur mundur. Wah, iki wis piro? Ada hitungan gitu kan. Nah, itu spontanitasnya belum muncul. Nah, beda kalau teman-teman sudah pinter, naik sepeda, naik motor, naik mobil itu kan seakan-akan tidak dipikirkan, spontan kan. Nek ono mobil misalnya ngarepe ono wong liwat yo langsung direm, dimenggokke, dimiringke ning kono di malah itu kan nek naik yo digas, nek medun yo direm, itu, seakan-akan sudah tidak dipikir. Tetapi ya sebenarnya kan sudah refleks kan karena terbiasa. Nah, kuncinya memang terbiasa. Dan kuncinya memang pertama memang mikir. Pertama memang berlatihnya tetap nganggo instruksi, pakai teori kan gitu kan. Oh, kalau ngerem itu segini saja, ngerem ya aja terlalu dalam misalnya kan. Atau ngeremnya di kan gitu. Atau ngegasnya ora langsung pol mueng lah ya iso ngetrail kan gitu nebrak. Tetapi ketika sudah mair, wah teman-teman sudah bahkan kalau saking maire numpak motor gitu ya di-trail-trail ke ucul setang, naik sepeda lepas setang, miring yo malah sambil tiduran kan gitu kan. Itu sudah bisa beratraksi. Nah, kita kalau terbiasa nanti melihat sketsa maupun membuat sketsa itu sudah akan bisa membedakan mana yang ini ketok ijek mikir kan gitu kan ijek mikir. Tapi kan ketika mikir itu kan kelihatan kan ketika orang yang naik sepeda pertama kali sudah wah ini meskipun dia masih mikir tapi kelihatan sekali dia bakal cepet ini kan bakal cepet di dalam refleksnya, bakal cepet di dalam spontannya kan gitu. Nah, eee, harapan kita di dalam membuat sketsa itu ya seperti itu ya, seperti orang yang sudah mahir naik sepeda, naik motor, naik mobil, yang sudah tidak dipikir ya, tetapi, sudah tepat, langkahnya tepat, ora kleru-kleru, ora nek malah, ana wong ning ngarepe di depan ada orang malah digas kan gitu kan. Kalau yang masih pertama kan begitu kan, terbalik-balik gitu. Itu, gambaran pertama ya. Jadi, garis spontan adalah garis yang sudah mengalir ya, sudah mengalir, tidak tersendat-sendat, yang sudah keluar dengan sendirinya kan gitu kan, itu. Terus, gambaran selanjutnya begini teman-teman ya, eee, garis spontan itu sebenarnya garis yang, kita pengen, tampak garis itu alami, tampak garis itu alami. Alami itu gimana? Alami adalah ketika suatu objek, ketika suatu bentuk ya, ketika suatu bentuk itu terjadi tanpa campur tangan pemahaman manusia. Misalnya ya, misalnya ada, tetesan air air hujan ya di apa, di ini dinding rumah ada, lelehan air hujan. Nah, itu kan akan alami itu, nyebarnya, turunnya akan alami. Atau ketika dinding kita ada, orang menginjak comberan terus nyiprat di dinding rumah kita di luar gitu kan, cipratannya kan kelihatan alami kan, begitu saja kan, tidak ora dipikir kan nyiprate kan gitu. Demikian juga ketika ada, kita, melempar, kaca, kacanya pecah, kan pecahnya itu kan enak kan, dia pecahnya itu mengalir. Nah, sebenarnya garis spontan itu pengennya seperti itu. Jadi kita itu seakan-akan garis itu sudah tidak ada campur tangannya lagi dengan pemikiran kita ya, seperti tadi kan. Cuma ini digambarkan dengan cara lain bahwa yang alami itu, muncul begitu saja ya. Ya, sebagaimana, misalnya ya, anak kecil. Nah, anak kecil itu kenapa alami?
karena dia belum dicampuri dengan pemikiran-pemikiran. Jadi garis ini tidak ada pretensi pengen dibuat indah, tidak ada pretensi, wah ini nanti takut salah, ini garisnya takut menceng, ini garisnya nanti tidak lurus, bentuknya nanti meletot. Enggak, dia mengalir aja. Garisnya mengalir. Itu kan kenapa Picasso mengatakan bahwa setiap anak kecil itu seniman. Setiap anak kecil adalah seniman. Persoalannya adalah bagaimana kita akan kembali lagi menjadi seniman seperti anak kecil. Setelah kita punya konsep-konsep, wah ini nek bentuk ini salah, nek garis ini ora artistik, malah tambah bingung kan? Wah nggak keluar. Nah sebenarnya kalau kita lihat lukisannya Mas Mul, itu kan seperti mengembalikan garis seperti anak kecil itu ya. Jadi garisnya Mas Mul itu berusaha seperti garis anak-anak kecil yang belum punya konsep tentang bentuk piye to sing bener. Nah, itu susah itu garisnya Mas Mul. Tapi kan Mas Mul nggak pernah bikin sketsa ya. Bikin sketsa. Malah saya memang tak jarke wae Mas Mul orang gawe sketsa, nanti malah gawe sketsa malah di apa terlalu banyak wah kudu ngene malah Bali ini nih anak kecil ora iso. Nah itu kan kenapa Mas Mul saya biarkan tidak bikin sketsa, tugas sketsa ya. Itu biar dia tidak jadi wong tua gitu ya. Biar ora jadi wong tua, itu tetap lingkungan anak kecil tadi. Yang itu susah didapat. Nah, spontanitas itu ya, ya karena ini bagaimanapun kita sudah memiliki berbagai konsep ya. Sekarang bagaimana agar kita keluarnya itu tetap ya mengalir, tidak takut-takut ya, tidak ragu-ragu. Nah, coba ya, sekarang kita lihat hal itu, apakah spontanitas itu sudah muncul di dalam karya teman-teman ya. Tetapi saya baca dulu ya komentar rekan-rekannya. Mbak Silvianerika hadir ya, Mas Mul sudah, Mas Andi sudah siap ya. Saya ngirim di tugas 2 Pak tentang ruangan dalam rumah. Oke, baik Mas Rianto ya. Kita cek dulu Mas Rianto di tugas 2 ruangan dalam rumah. Ruangan dalam rumah. Nih, bentar. Saya pindah dulu. Nah. Ruangan ini ya. Oh iya, malah sing tanggung gawe thumbnail malah lali. Ya, kalau justru sudah saya buka. Nah, ini kan yang saya pakai thumbnail malah lali ya. Oke. Sudah ya, sudah sampai sini ya. Mana ini? Mas Andi Sofiansah. Telat. Yo, ora apa-apa wis Mas. Ini hampir baru saja ya, baru ngomong tentang tapi boleh di-back lah ya, boleh agak diulangi ketika saya membahas tentang apa itu garis spontan ya, apa itu garis spontan. Mas Yan Wibowo, selamat malam hadir. Selamat Pak, selamat malam Pak, hadir mengumpulkan ulang sketsa teknik blok. Mas Yan nanti akan kita bahas dan bocorannya termasuk teknik blok yang terbaik yang pernah dikirimkan ya di tugas ini. Teknik blok termasuk teknik yang susah, banyak yang tidak berhasil, dan kali ini Mas Yan berhasil menggarapnya. Baik, nah gini, kita akan mulai dari karyanya Mas Rianto ya, yang kita pakai thumbnail. Ada 3 karya ya. Apakah Mas Rianto itu sudah bisa mengeluarkan spontanitas garis ya? Apakah karya teman-teman yang lain juga, apakah sudah bisa mengeluarkan spontanitas garis? Kita cek ya. Ini, semoga kuat ini. Saya semua. Nanti Mas Yan terakhir ya, tetap dengan spontanitas garis ya.
Oke. Nah, ini ya. Kalau kita melihat karyanya Mas Hanif ya, sorry, Mas Andri, karyanya Mas Andri. Ini garisnya ini sudah enak, wis koyo ora mikir. Tetapi sekaligus terkontrol. Bagaimana misalnya ya, ini membuat garis, membuat bentuk ini ya, bentuk pohon, tanaman, 3 tanaman yang berbeda. Terus ada satu misalnya yang menghadap ke sini ya, menghadap ke depan. Terus bloknya ini ada di belakangnya. Ini kalau tidak terkontrol tidak mungkin. Tetapi dengan kemampuan goresan yang sama ya pada setiap sisi, padahal kan antara membuat ini ya, membuat di sini dengan membuat ini ya, ini relatif lebih mudah. Karena cenderung garisnya lurus ya, lurus tidak lurus banget. Tetapi lurus yang tidak lurus banget ini dengan garis dibandingkan ini ya, garis yang melengkung di sini. Ini masih intensitas atau apa ya, kekuatannya atau spontanitasnya sama. Jadi tidak ada ketersendatan. Biasanya seseorang itu akan tersendat ya ketika membuat bentuk yang lebih susah. Wow, ini wape, ini luar biasa ini. Mas Hanif ini dibandingkan yang kemarin ya, ini kan tugasnya ada yang kemarin ya. Yang kemarin yang belum begitu kuat ya garisnya ini kan jauh sekali ya. Terus nah kita bisa melihat ya meskipun dengan cara yang berbeda atau meskipun dengan lekukan yang berbeda, ini sketsanya Mbak Maria ya, terutama yang ini tidak kalah spontan. Coba perhatikan ya, garisnya itu kan makanya yang kemarin kan saya bilang kan bat-bat kan gitu kan. Ini goresan yang cenderung tegas ya, cenderung tegas dan cenderung tidak terlalu panjang juga, tetapi sangat kuat ya, sangat kuat. Kalau ini masih ada ketersendatan ya. Dan yang tidak enak ini adalah komposisinya ya. Komposisinya yang simetri ya, kanan kiri ini nggak enak ini. Terus Mbak Maria untuk membuat ini masih tersendat dengan bentuk-bentuk yang detail, bentuk-bentuk yang cenderung terulang ini ya. Ini wis terulang ini kita nek apa ya, ora ono rasane kan gitu kan, kaya menghias saja. Apalagi ketika bentuknya susah ya seperti ini ya, seperti orang ini ya. Ini Mbak Maria cenderung tersendat dan ada sedikit bukan sedikit sih, lumayan kegagalan bentuk di sini ya. Ini kurang bunyi. Kalau ini kan semuanya kan bunyinya enak kan. Ini bunyinya enak. Nah, yang ini terlalu terlalu kontras antara satu unsur dengan unsur lain, yaitu unsur halftone-nya dengan garisnya. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, meskipun kita melihat ini ya, ini artistik banget. Itu garisnya api, garisnya kuat. Terus luar biasa ini ya. Ini ya. Oh, weight on weight-nya. Nah, ini yang siapa ya yang kemarin ketika membuat halftone-nya itu kurang berani. Ini contoh ya, contoh yang berani. Sayangnya Pak, sayangnya terlalu kontras ya antara garis yang kuat untuk bidang ini dengan bentuk-bentuk lainnya. Mungkin perlu dikomplekkan lagi. Ada satu
foreground misalnya ya, di sebelah di sini misalnya, yang cukup kuat, yang menjembatani antara garis ini ya, garis yang sangat kuat ini dengan background yang hanya half tone. Tetapi ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Nah, ini yang disebut spontan. Spontan karena efek sebenarnya efek spontan yang sesungguhnya kan ini kan. Yaitu efek yang terjadi dengan sendirinya. Ini wet on wet, bentuknya terjadi sendirinya. Bentuknya terjadi secara natural. Ketika bentuk itu terjadi secara natural, yo mesti luas. Karena ini kan terjadi dengan sendirinya kan. Artinya tinta itu mengalir begitu saja tanpa kita berusaha menggoreskan. Jadi inilah yang sebenarnya disebut spontan itu. Nah, problemnya kan begini, kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan seperti ini kan. Kita juga butuh menggores ya. Kita juga butuh menggores agar bentuk yang kita inginkan muncul. Kita tidak sekedar membuat bentuk-bentuk yang alami. Nah, justru kehebatan seniman kan di situ. Bagaimana ketika goresan kita bersaing dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Jika ada pelukis ya, yang sekarang kan banyak juga ya di YouTube itu misalnya, pouring ya, dituangkan itu, akriliknya dipuangkan, terus diputar-putar, ya mesti api, mesti artistik ya, karena semua terjadi dengan sendirinya kan. Tidak ada campur tangan apakah goresan kita sudah luas atau belum. Tapi begitu coba ya, diputar-putar gitu ya, dipuring, diputar sana, putar sini, kasih goresan. Nah, begitu dikasih goresan, itu akan tampak kualitas goresannya itu bisa menyaingi bentuk natural enggak? Apakah kualitas goresannya itu sudah seluas? Tentu kalau benar-benar kan enggak susah ya. Paling tidak sudah bisa menopang itu. Nah, otomatis ketika kita membuat bentuk yang alami seperti ini, itu pasti ketika kita akan menggores dengan goresan tangan, itu akan bersaing kan. Bersaing pada dirinya sendiri ya, antara yang terjadi dengan sendirinya dengan goresan. Nah, kalau kita bisa menggores sekuat ini ya, ini milik Mbak Maria ini goresannya sudah kuat, sudah bisa bersanding dengan efek natural seperti ini, sudah bisa bersanding. Ini hanya persoalannya adalah persoalan kompleksitas bentuknya saja sih, yang antara satu yang objeknya itu seakan-akan hanya garisnya ini hanya mengkontur half tone yang sudah ada. Itu aja sih. Tapi kalau kualitas goresannya luar biasa ya. Kecuali yang ini, kecuali yang ini. Ini menarik ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya dengan Mbak Bari. Kita bandingkan dengan Mbak Bari ya. Sementara yang lain kita tutup dulu biar tidak terlalu berat ya. Ini oke, ini kita tutup dulu. Sekarang kita lihat ya dengan Mbak Bari. Nah, dengan Mbak Bari. Nah, kalau kita lihat karyanya Mbak Bari ini, ya, ini, nah sekarang kita komparasi ya dengan karyanya Mas Rianto, karyanya Mas Rianto. Kalau kita lihat karyanya Mas Rianto, ya, ini memang karya yang kebentukannya kuat. Bentuknya kuat, proporsinya tepat, komposisinya enak. Oh iya kan? Ini kan kita melihat komposisi objek yang artistik kan, enak sekali kan. Ini juga kan, ritmenya di sini ada objek, terus di sini ada menuju ke arah atas, di sini kosong. Itu kan enak sekali kan, enak sekali. Dari komposisi dan bentuknya menarik.
artistik itu suatu modal yang kuat. Tetapi dari segi garis, nah ini garisnya masih mikir, ya, garisnya belum spontan, garisnya belum mengalir. Ibarat orang naik sepeda masih dihitung-hitung, masih ke kanan po yo, ke kiri po yo. Oh, Jojo menceng. Nah, seperti ini kan. Waduh, menceng sidik. Wah, waduh patah. Wah, disambung bahaya. Aduh, di sini antara eh, ini ya untuk melihat membuat ketebalan papannya yang untuk apa untuk apa almari ini papannya. Wah, ini antara yang kiri dengan kanan, yang atas dengan bawah harus sama. Dibuat hati-hati, harus nempel lah. Yang namanya almari kan ya harus nempel. Pojoknya harus nempel. Nanti kalau nggak nempel ya lemari ini jebol. Ini juga. Nah, cara seperti ini atau melakukan mikir-mikir yang seperti ini yang menghambat spontanitas. Yang menghambat spontanitas. Coba bandingkan ya dengan karyanya Mas Andri yang ini yang paling kuat mana sebentar. Nah, misalnya ini cuma komposisinya sih yang terlalu naik ya. Komposisinya nggak enak, ini terlalu naik. Tapi garisnya luar biasa. Nah, ini kan sudah tidak mikir. Seret, hilang ya ora apa-apa. Orang nyambung ya ora apa-apa kan gitu. Yang tadi yang pertama mana? Nah, ini coba perhatikan. Ini kan kalau cara kerjanya Mas Rianto kan disambung kan, seret. Kalau nggak nyambung, nanti tanahnya lepas. Kan gitu kan. Masih berpikir hukum alam kan. Masih berpikir hukum alam. Kan nggak perlu kan. Ini kan lebih ke arah persepsi. Yang itu saya sebut sebagai ruang interpretasi. Itu kan. Yang menggaris di sini siapa? Yang menggaris di sini kan penonton. Jadi memberikan ruang kepada penonton untuk mengisi, untuk menambahi terhadap objek yang kita buat. Wah, itu menarik itu. Kalau sudah sampai memberikan ruang interpretasi, ben wae iki sing meneruskan, sing menggaris penonton. Nah, kalau karyanya Mas Rianto itu cenderung semua didefinisikan secara jelas. Sehingga justru terasa karyanya menggurui. Ini kudu pas loh. Apalagi ya teman-teman, yang ini tuh waku banget Mas. Ini kan semuanya selain masih dibuat dengan takut menceng, takut miring, malah jadi nindredeg gitu ya. Semua harus nyambung, draperinya tidak sebab. Nah, ketika biasanya memang gitu ya. Untuk bentuk outline-nya harus tepat. Tapi begitu ada isian, karena dia salah sedikit orang ketok, malah yang terjadi hafalan. Ini draperinya terasa hafalan. Nah, itu ya. Jadi spontanitas, bentuknya oke, komposisinya menarik, artistik cara pengambilannya. Tetapi untuk membuat garis, spontanitasnya belum muncul. Nah, berbeda dengan apa yang dikerjakan Mbak Bari ya, khususnya pada karya ini. Ini Mbak Bari sudah memiliki kontrol yang kuat terhadap apa yang diinginkan. Kontrol yang kuat terhadap apa yang diinginkan. Contoh, ini biar terlihat jauh, memakai hukum aerial perspektif. Garisnya diperlunak, tidak sekuat yang ada di depan. Bentuk
tidak harus lurus. Menceng, digoyang-goyangkan, diliuk-liukkan juga bisa. Garisnya ini kan aslinya kan cor-coran ya garis lurus. Tetapi malah diliuk-liukkan. Ini kan aslinya kan tidak meliuk seperti ini, tetapi diliuk-liukkan. Problemnya ketika itu liukannya dipikir, nah itu kan. Ketika liukannya dipikir, yang terjadi justru seperti artifisial, koyo apa istilahnya, kelegen lah, nek bikin minuman teh atau kopi dikasih gula, kebanyakan gula, yo kabeh diliuk kan gitu kan. Wah, kabeh terus meliuk-liuk kabeh, liukannya liukan yang disengaja atau ya tadi dipikir ya. Liukannya belum spontan. Bentuknya oke. Artistik ya, artistik. Bentuknya artistik, terus tekniknya artistik ya, bagaimana jauh dekatnya. Tetapi begitu garisnya ini ya, iya kalau masalah apa keberaniannya oke. Tetapi eh, kita sekali lagi ya, Mas Congput ini nggak pernah ngirim karya yo. Saya tuh pengen apa lihat ini ya, Mas Congput itu saya lihat ke apa pencapaian garisnya luar biasa ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya ulangi lagi melihat ya karyanya Mas Congput yang sekali lagi ya, jangan bosan ya. Semoga Mas Congput ngirim lah apa yang baru ini ya, sketsa. Karena saya sering pakai contoh ya. Contohnya Mas Congput sing apa makam. Memang luar biasa sih makam. Makam bukan ya. Mana? Nah, oh kok nggak ada sih makam bebas harian. Nah ini ya. Nah ini ya. Bagaimana liukannya ya? Mas Congput besok bikin lagi lah ya. Sing luwih timbang iki lah. Saya sering pakai untuk contoh ya. Mas Congput ini mungkin sedang sibuk ya. Sudah beberapa kali enggak. Ini ya. Ini kan liukannya kan apa ya? Natural ya. Nah, ini kan ya ini kan lurus kan. Tapi ono liukane yo sak madya. Nek basa Jawa ini sak madya. Ya pas, tidak terlalu kemanisan, tidak kemanisan. Atau gini, kalau pepatah Jawanya gitu gini. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Gitu ya. Itu kan susahnya di seni itu gitu ya. Menakar ya, menakar. Lah segini kan gitu kan. Seni itu kan apa? Komposisi sepas-pasnya. Lah ukuran pasnya kuwi yo tidak bisa dihitung dengan sentimeter persoalannya kan. Tidak bisa ditimbang dengan kilometer persoalannya kan. Tetapi dengan ya pengalaman kita melihat karyanya seperti tadi ya, naik motor tadi. Belajar naik mobil tadi kan. Karena jam terbang ya, terus-menerus. Nah, ini sangat berpotensi untuk artistik ya. Tetapi perlu dikendalikan ya, perlu dikendalikan. Ketika kita membuat liukan misalnya, yo tidak ini, tidak apa ya, ora kelegen tadi ya istilahnya, tidak terlalu apa, tidak terus semuanya begitu kan, tidak terus semuanya begitu kan. Nanti jatuhnya hafalannya, jatuhnya malah bukan spontanitas lagi, tetapi justru artifisial. Artistik ya. Kalau pertanyaannya ini sketsa artistik, ya, ya menarik ya, gitu. Tapi spontan mendekati ke sana, gitu ya. Nah terus bagaimana dengan Mbak Silviana Rizka?
Mbak Silviana Rizka. Satu lagi eh, Mas Andri ya. Mas Andri itu sama pertigaan ya kalau nggak salah ya. Andri. Mas Andri. Pertigaan itu tugas kepira ya Mas Andri? Oh, pertigaan. Ini ya. Oke. Coba kita lihat. Mas Andri. Ini. Nah, ini sama. Ya. Dan ini sebagian saya hapus dulu ya. Atau sebagian saya selesaikan ya. Sebagian saya selesaikan, saya nilai ya. Biar. Nah, sekarang kita lihat ini dulu. Mbak Silviana Rizka ya. Mbak Silviana Rizka. Oke. Sekarang kita coba hilangkan dulu ya di dalam persepsi kita tentang teknik-tekniknya ini ya, teknik-tekniknya, terutama ini ya, teknik-tekniknya. Nah, kalau kita lihat ya, itu garisnya masih cenderung konstan, masih cenderung linear. Kita ya sudah ada sih tebal tipis, tetapi belum maksimal. Kalau masalah keberanian garisnya oke. Spontanitasnya mulai ada ya, mulai muncul ya, mulai muncul. Kalau masalah tebal tipisnya garis ya, itu masih bisa dieksplorasi. Cenderung garisnya masih sama. Coba perhatikan ya. Ini kan garisnya masih belum bervariasi. Tebal tipisnya garis masih. Tekniknya menarik ya. Wow, itu artistik banget ini ya. Ini artistik banget ini. Ini artistik banget. Sayangnya untuk cipratannya, nah untuk cipratannya ini belum apa ya, belum tepat ya. Masih seperti diciprati aja. Masih menyebar ke berbagai bidang sehingga belum memiliki bunyi tertentu. Beda misalnya ya, cipratannya tidak perlu disebar ke semuanya, tetapi pada bagian tertentu ya. Misalnya di bagian sini. Wah, itu bisa memberikan misalnya efek bayangan misalnya atau efek tekstur misalnya. Jadi tidak perlu disebar. Termasuk Mas Andri ya. Yang ini cipratannya belum berbunyi, Mas. Cipratannya ini belum memiliki kontrol. Cipratannya ini masih sekedar mengisi aja. Masih sekedar memenuhi tugas gitu ya. Tugasnya cipratan ya diciprati. Arti tidak dirasakan cipratannya sebelah mana ya untuk mengimbangi komposisi. Bisa jadi cipratan hanya unsur artistik untuk mengimbangi komposisi. Ya, karena misalnya ini terlalu turun, cipratannya saya taruh di sini misalnya. Hanya atas ini untuk mengimbangi agar tidak terlalu turun. Bisa saja tidak selalu untuk membuat bentuk tertentu, misalnya bentuk bayangan gitu. Nah, untuk yang ini ya, untuk garis yang ini sebenarnya masih sama ya. Garisnya itu masih konstan. Nah, garis yang benar-benar benar-benar bisa bervariasi itu seperti ini nih. Ini. Jadi ya kita konsentrasi di garis ini aja ya. Ini agak tipis, tebal, hilang, muncul lagi. Nah, gitu. Terus misalnya mana ya yang lebih tampak lagi?
Mas Andri aja. Nah ini ya. Ini tebal tipisnya ini terasa. Atau nah ini satu daun ini memiliki tebal tipis yang berbeda. Ini lagi ini. Set, ini tebal menuju tipis, disambung lagi tebal nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah ini. Atau mana ya yang lebih kuat lagi? Ini misalnya. Tebal, setebal tipis, ada tebal lagi. Nah gitu. Sehingga garisnya itu terasa ada konstan. Kalau masalah bentuknya ya, ini bersaing ini dengan Mas Yanto tadi ya, Mbak Silviana. Bentuknya apik, komposisinya apik. Bentuknya ini artistik ya. Coba lihat ya. Ini meskipun kita tahu ini semacam apa? Mixer itu kan yang untuk membuat jus itu. Meskipun ini menggoyang. Nah, ini goyangan yang artistik ini. Goyangannya natural. Set. Menceng sidik ora apa-apa set. Ya kan? Kalau Mbak Bari tadi kan berusaha digoyang-goyang sekuat-kuatnya kan gitu kan. Ini lebih enak. Ini goyangannya jauh lebih enak ya. Lebih apa ya? Lebih natural. Ini misalnya. Ini goyangannya ini goyangan yang artistik ini. Ini kita tahu ini adalah tremos ya. Tremos itu kan ya lurus ya. Tapi set goyang sidik. Lah, ini kan enak ya, set kan gitu kan. Ora kudu lurus banget kan. Nah, untuk hal ini ya, untuk iki apik banget ya. Set. Wah, iki apik, artistik banget ya. Untuk menunjukkan ini kaca, di sini dihilangkan. Itu menarik. Ini nah ini garis yang kualitasnya bagus ini. Tebal tipisnya bagus. Tetapi kebanyakan garisnya masih linear, masih konstan. Belum seperti ini. Wah, ini berhasil kalau yang ini. Ini berhasil. Ini masih sama kan, coba perhatikan. Ini podo gitu kan. Ini sama semua kan. Nah, gitu. Ini nah, sama. Bentuknya apik, komposisinya apik, proporsinya apik, goyangannya menarik ya. Tapi variasi garisnya, tebal tipisnya. Nah, itu yang perlu diperkuat lagi ya. Ini tadi sudah ya. Terus Mbak Bari juga sudah. Ini siapa ini? Mas Hanif ya, Mas Hanif. Bagaimana dengan Mas Hanif? Kita lihat. Ya. Semoga kuat. Semoga nggak berhenti. Oke, ini Mas Hanif. Nah, oke. Ini juga untuk komposisi bentuk ya, bentuknya objek per objeknya ini juga menarik ya. Terus apa upaya untuk membuat garis yang berani sudah ada paling tidak keberanian menggores. Nah, ini bentuknya apik banget ya. Bentuknya apik banget. Ini ya lumayan lah ya dari bentuknya ya, meskipun untuk konsistensi linear perspektifnya ya, garisnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi karena ini nggak enak ini garis ini set ya garis apa jenis kabel ya, kabel listrik ini yang membagi atas bawah. Ini mending ada beberapa biar ada komposisi yang dinamis ya. Naikkan aja di beberapa naik gitu. Naik agak nggak jelas. Ini kan seperti segitiga aja garisnya. Terus yang bawah ini juga seperti kayak digaris set, nah gitu. Tetapi untuk apa? Untuk keberaniannya sudah oke. Hanya yang perlu dimainkan lagi adalah itu. Bagaimana garisnya itu memang
muncul ya, spontanitasnya muncul. Terus, apa ya, kalau memang tidak perlu ya, kalau memang tidak perlu, itu nggak perlu diusek-usek, Mas, ya. Ini, Mas, ini, terlalu banyak mengulang ya seperti ini menunjukkan keraguan-raguan ya, menunjukkan iki urung mantep ya. Ini set set set, kecil-kecil lagi, nah, patah-patah, diulang-ulang ya. Ini bingung ya, di daerah sini ini bingung, kudu piye, diulang-ulang. Nah, berani aja kalau toh apa, menceng ya ora apa-apa ya. Menceng ora apa-apa. Ini kan menceng-menceng ini. Tapi kan artistik ya. Mencengi loh, mencengi. Dan tidak juga perlu terlalu banyak ini, terlalu banyak diulang-ulang. Ini masih banyak ya goresan yang diulang karena ragu, bukan karena misalnya untuk artistik atau untuk memperkuat. Misalnya ini masih terlalu banyak mengulang. Nah, misalnya ini kan nggak perlu diulang-ulang berkali-kali kan, ya kan? Yang seakan-akan malah kelihatan kayak nggak percaya diri kan. Iki piye ya? Kok kayak salah ya? Wah, ini lagi set set set, wah, berkali-kali kan. Nggak enak jadi terlalu banyak pengulangan. Sehingga tampak seakan-akan ragu ini juga. Ini ya, beberapa pengulangan-pengulangan yang tidak perlu itu ya yang nggak usah diulang. Bandingkan ya dengan Mbak Bari ya. Kalau persoalan keberanian menggarisnya Mbak Bari oke. Dan ketepatannya sekaligus ya. Ini kan yo nyaris nggak ada yang diulang kan. Garisnya kan yo siji wae lah yo. Set. Kalau toh ngulang ya ala kadarnya kan. Nggak terus apa diulang-ulang terus dengan sama kekuatannya. Ini masih apa namanya? Ini Mas Hanif ya, Mas Hanif ya. Nah, pengulangan-pengulangan ini yang perlu perlu diredam, ya, perlu diredam agar tidak menampakkan keraguan. Apakah tidak boleh mengulang? Boleh aja, tetapi mesti dilakukan juga dengan sama kuat. Mbak Maria Noemi itu termasuk berani di dalam pengulangannya jarang ya, pengulangannya jarang. Terus kalau toh mengulang itu diulang dengan goresan yang sama kuatnya. Contoh mana ya? Nah ini kan mana ya? Ini ya, misalnya ini nih. Nah, iki diulang. Iki ulangannya ini pertama misalnya lebih tipis, ya, lebih tipis. Tetapi bukan berarti terus ragu, enggak berarti takut enggak kan? Ya hanya lebih tipis saja, terus disapukan ya dengan kekuatan yang tidak kalah spontan. Ini juga, ini garisnya ini kan ada semacam garis ulangan, tetapi juga dilakukan dengan kuat. Ketika pengulangan itu cenderung cenderung ragu ya. Ini Mas Hanif ya terpaku dengan seluruh detail-detailnya ya, termasuk misalnya yang namanya jendela itu ada jendela kaca-kacanya sedikit dan gitu kan. Iki malah jadi bentuknya itu kayak apa ya istilahnya? Gedabel, susah ya.
seakan-akan ini menjadi bentuk yang masif tersendiri, yang justru hiasan-hiasan di dalamnya ini uh, mengurangi nilai spontanitasnya itu. Jadi cobalah berani meninggalkan, ya, berani meninggalkan atau ini menarik ini, sama-sama jendela ya, atau membiarkan ada unsur yang tidak kuat, nah gitu. Jadi ono sing kuat, ono sing ora. Misalnya ini ya, ini mana ya caranya? Ya iki wis. Ini kan di dalamnya ada sedikit bentuk ya, sedikit-sedikit bentuk. Ya, tapi kan nggak sekuat yang apa, yang outline-nya. Jadi ono apa? Ada misalnya iki. Iki kan juga ada semacam apa ya? Gawang-gawang di apa? Di jendela kan. Tetapi lah ya ora dihabisin ya, tidak dibuat dengan sama kuatnya gawang-gawang itu ya, sehingga justru justru bersaing. Ini artistik banget ya ini ya. Ini. Karena ini ketika Mbak Bari tidak terlalu banyak menggoyang ya, seperti ini goyangan. Ini natural ini. Dan tidak harus semuanya digariskan. Nah, ada beberapa yang ditinggalkan. Nah, kalau Mas Hanif ini berusaha digawe detail ya, malah mengganggu, Jadi cobalah membuat kesan, Itu kalau di dalam materi disebut sebagai simplifying, mensimpelkan. Jadi tidak semuanya yang rumit ditangkap dengan penuh kerumitan. Ada saatnya yang rumit itu disimpelkan. Gitu ya. Oke. Sebentar, saya cek lagi. Apakah terakhir ya, Mas Yan. Oke, terakhir Mas Yan. Oke, saya nilai dulu ya. Terus kita ke Mas Yan. Iki wis menarik ya. Ini sudah oke. Iki A. Iki A. Iki mung komposisinya terlalu naik. Tapi kualitas garisnya A. Karena yang lain sudah A, ini A. Ini A. Ini kita nilai A. Berarti 95. Berarti 95. Mana? Ini 95. Oke. Saya tutup dulu ya, biar tidak terlalu berat. Oke. Ini sudah ya. Terus ini komposisi bentuk udah A, tetapi garisnya belum. B lebih ya. BA oke lah, BA min lah, BA min. Tapi yo BA min lah, BA min yo. BA min. BA min. Jangan lupa dikasih nggih, Mbak Silviana ya, diberi data karya. Biar besok kalau ada pameran atau apa, tinggal langsung ambil aja kan, data karyanya sudah ada. BA min 72. Tapi dahsyat ini. Iki wis nggih pameran wis wangun ya. Nggih pameran udah berani. Pameran dengan kualitas seperti ini sudah berani. Ayo jejak Mbak Una untuk pameran. Ini Mbak Bari ya. Iki bentuknya artistiknya oke ya, tapi ya itu cuma persoalan garis saja. Ini meskipun nggak penuh bisa lah. Amin min oke ini. Ini juga ya. Ini juga.
Amin min oke. Nah ini belum. Ini baru ya B plus lah berani. Ini min min. Ini yo apa nak iki ya? Iki yo apa ya? Iki BA lah. Ya berarti ini B, ini B ya. Terlalu datar ini ya. Bentuknya ngeflat, terlalu frontal. Keseluruhan BA wani, BA ya. BA BA plus berani bahkan ya. BA plus plus lah, BA plus plus. BA plus plus. BA plus plus. BA plus plus. BA plus plus yang tinggi. 86. 86. Oh, oke. Sekarang Mbak Maria ya. Mbak Maria, sorry. Yang ini A, ya, Puranianya. Yang ini, nah, buka aja. Ini B min lah yang ini atau bahkan kurang ya. Ya pena ini. Simetrinya enggak enak ya. Apa ya? CB plus plus CB plus plus ya. Ini ya ini artistik yang ini ya. Cuma garisnya tadi ya. Ini B amin berani. Ini A. Berarti apa? BA. Ini yang mematikan ini. Berarti ya BA. BA apa ya? BA lah ya. BA. Nek lihat ini ora iso ya B amin lah ya. B amin. Ini parah ini. Ini parah ini. Ini karya sketsa ternaasnya Mbak Maria Noemi. Karya sketsa ternaasnya Mbak Maria Noemi. Ya, ini ya. Yang belum dikasih data, kasih data seperti ini ya. Jembatan bagian depan, jembatan, tidak zona kertas, garis dan efek cap. Ini kan enak ya. Jadi bisa menjadi dokumentasi kita ya. Tadi apa kok lari aku? OBA. Wah ini ya yang tadi ya, SBA main-main ya. SBA main-main ya. Aku nggak percaya kalau itu yang bikin Mbak Maria ini. Jujur tuh Mbak Maria gitu. Biasanya garisnya apa ya? Ya namanya orang kan gitu. Tidak selamanya memang prima ya. Itu semua lah. Itu ya memang keunikannya manual kan gitu kan. Itu bukan digital kok kita. Kita itu memang karya manual. Karya manual ya seperti itu. Justru kelebihannya manual itu bisa bleset itu kan. Jadi ono guri-guri lah ya. Itu kan bedanya makan sambal yang diulek ya, pakai muntu dan cowek dengan makan sambal yang di blender. Wah, biasa makan sambal yang pakai muntu diulek pakai tangan manual. Itu enak ya, rasanya satu bagian dengan bagian yang lain itu kadang beda ya. Kadang keceplos terasi. Itu kan enak. Tapi nek di blender ini terlalu podo ya kayak di fotokopi. Oke. Ya apa mau B amin min. B amin min ya. 73. 73 ya. 73. Masih ada satu ya yang belum ya. Miliknya Mas Yan. Sabar ya Mas Yan. Pembahasannya agak berbeda. Nah, ini Mas Hanif ya. Ya, ini B B plus B plus. Ini juga sama B plus. Ini juga B plus. Ya, bentuknya apik sih, bentuk komposisi ya B plus plus ya. B plus plus ya. B plus plus. Ya, tinggal ini aja. Pedesaan. Tinggal nggak usah terlalu terpaku ya dengan detail-detail itu ya. B plus plus. 71. B plus plus. Mana ini?
Ini 71. 71. Bentuknya AB ya, bentuknya AB. Bentuknya AB banget. Ini juga, ini bentuknya bagus. Ini parah. Yang ini CB. Ini CB. Ini B plus berani. B plus oke. Bahkan B, ya B plus plus berani. Ini juga ya. Ini B plus. B plus atau B plus plus ya. Nah ini CB. Ya berarti B ya. B plus. B plus. Ya, seluruhan B plus ya. Saya coba menerapkan teknik garis tebal dan tipis, Pak. Sudah betul belum, Pak? Tebal tipisnya belum terlalu terasa tadi ya. Sudah kita bahas ya. Dan spontanitasnya masih masih belum muncul ya. B plus plus. Bentuknya AB ya. Bentuknya AB. B plus plus ya. 71. 71. 71. Oke. Ini garis siapa nih? Ini Mas ya. Mas Congput ya. Ini ini Mas Andri yang lain ya. Langsung kita nilai aja. Ini kurang ini karena terlalu sibuk dengan detailnya ini, malah spontanitasnya jadi kurang. Ini misalnya ya, rumputnya ini hanya mengisi aja ya, tidak diobservasi. Rumputnya ini koyo ornamen aja. Padahal ininya udah bagus ya. Ininya ya. Ininya menarik ya. Ini tampak pohonnya menarik. Wah, ini apa ini? Di daerah sini bagus. Ini menarik. Rumput-rumputnya ini kurang. Ini komposisinya nggak enak. Terlalu simetri kanan kiri. Mobilnya bagus banget. Mobilnya bagus banget. Ini terlalu simetri. Ono ngeblok ya. Apalagi blok hitam. Blok hitam kiri kanan segitiga seperti ini. Ini nggak enak ya. Komposisinya nggak enak. Ini ya. Kalau perlu antara ini Mas ya, Mas Andri ya. Antara jalan dengan rumput-rumputnya ini tidak terlalu dibedakan. Ini Mas Andri masih tergambar atau terpersepsikan bahwa ini seperti mewarnai. Ini warna rumput loh. Ini warna jalan. Enggak harus seperti itu ya kalau sketsa. Apalagi ini banyak pohon. Banyak pohon, mainkan aja bayangan misalnya. Pohon ini bayangan. Bayangannya sampai ke jalan. Jadi jalannya tidak terus putih, beda sendiri. Ajar aja dengan bayangannya pohon, terus di sini ada gelap-gelapnya gitu. Terus ini nggak perlu semuanya misalnya blok jret pakai kayak Mbak Maria Noemi tadi. Pakai unsur white on white tadi. Wah, apik banget kan untuk mengganti ini. Ini kan dahsyat ya. Bisa diterapkan ya di karyanya Mas. Nah, ini untuk membuat rumput ya, membuat rumput tanpa kita membuat ornamen yang sama, bisa kan di sini. Tebrakan dengan jalannya misalnya. Wah, gitu ya. Iki, nah ini B-min lah. CB plus, CB plus plus ya, iki ya. Nah ini lumayan ya tadi. B, ya? BA min. Berarti KB apa? B.
Loro-lorone jadi B. B plus lah. B plus ya. B plus ya. B plus. B plus. Duh. B plus. B plus. 67. 67. Oh, ini juga masih 1 ya. Ini kurang bunyi ya dari segi apa? Dari segi komposisi. Ini mainkan aja bayangan. Misalnya bayangannya jatuhkan ke sini agar tidak terlalu kosong. Karena apa? Karena bawah dan atas ini nyaris sama kosongnya ini. Bawah ini kasih beberapa bayangan-bayangan ya. Misalnya kita andaikan sumber cahayanya dari belakang ya, dari belakang atas. Kasih aja seret. Wah, itu lebih menarik ya. Ya, mau berarti B plus ya. B plus ya. B plus berapa? 68. 68. Ini Mas Andri sudah ya. Nah, sekarang tibalah kita ke Mas Yan. Baru aja ya. Mohon maaf Mas Yan ya. Paling telat. Paling terakhir. Saya baca dulu komentar teman-teman ya. Sebelum kita bahas mulutnya Mas Yan. Mana ini? Oke. Melihat karya teman-teman bikin seruput kopinya tambah nikmat. Oke, Mas Hanif ya. Mas Comput insya Allah bikin lagi Pak. Masih mengkondisikan waktu untuk N-Plan R. Oke. Tak tunggu ya Mas. Aku nggak contoh pakai itu terus ya Mas. Nah, Mas Comput ini garisnya saya mantep ya. Karya-karya luar biasa harus muncul ke permukaan secepatnya nih Pak. Iya. Saya merasa itu saatnya muncul. Yo tadi ya, kalau bisa biar teman-teman kelihatan itu justru di kelompok kecil-kecil, maksimal 5. Syukur berdua atau bertiga. Aku bisa benar-benar kita bisa push untuk mengabar-ngabarkan. Mas Rianto, terima kasih Pak pelajaran malam ini. Dan untuk koreksinya malam tadi di kelas placement, saya usahakan bisa masuk ke kelas advance. Nyuwun pangestu panjenengan. Nggih Mas, insya Allah Mas Rianto ya menekuni yang kaligrafi dengan nanti berbagi tekniknya insya Allah bisa. Karena saya lihat tangkapan bentuknya dan komposisinya kuat. Mbak Bari ya, skateboard. Terima kasih ulasannya Pak Denny. Saya ingin bertanya kenapa sketsa seperti ini identik dengan hitam putih ya Pak? Apakah boleh seandainya pakai diwarnai cat air misalnya? Baik. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Ya, bahas ini dulu wis. Udah cito. Baik, apakah cat warna boleh ya sketsa? Sekarang kita lihat ini dulu. Ini teknik blok yang di kelas ini ya, Kalau kemarin kan banyak teknik blok. Yang kemarin banyak yang belum berhasil menerjemahkan teknik blok. Nah, ini berhasil. Dan sekaligus spontanitasnya masih terjaga ya. Meskipun dari segi anatomi kadang masih urung tepat bener lah. Misalnya iki ya. Ini kan lehernya nggak seperti ini ya, punuke nggak di sini misalnya. Misalnya begini kan. Tapi sudah sangat artistik. Ini perhatikan ya. Ini teknik wet on wetnya menarik ya. Ini terjadi dengan sendirinya tadi ya, teknik teknik wet on wetnya.
yang mengeblok jadi suatu objek. Iki juga. Meskipun sekali lagi ya, dari segi anatominya belum begitu tepat, tapi dari segi artistik teknik bloknya oke. Okay. Oke. Oke ya, gitu ya Mas ini. Mas apa? Mas Yan. Mas Yan memiliki ini ya, kepekaan terhadap efek, kepekaan terhadap efek. Oke. Ini masih biasa ya. Ini oke ya, menarik ya. Ini bagus banget. Kecuali bentuk anatominya dalam hal ini. Oke, ini ya A BA plus plus lah ya, BA plus plus ya, BA plus plus ya, BA plus plus, BA plus plus. Lampu baja ini yang kemarin ya, sapi betina, banteng, sapi jantan, BA plus plus ya, BA plus plus. Oke, terus habis ini kita bahas Mbak Bari ya, BA plus plus, BA plus plus 86. BA plus plus 86. Oke. Oh. Baik, sekarang kita bahas ya pertanyaan Mbak Bari. Ini saya tak ngombe sik ya. Bismillah. Saya ulangi ya. Kenapa sketsa seperti ini identik dengan hitam putih ya Pak? Apakah boleh seandainya pakai diwarnai pakai cat air misalnya? Begini, di Indonesia kenapa identik dengan hitam putih? Pertama, saya jawab dulu dengan sketsa secara definitif ya. Sketsa secara definitif. Sketsa yang berasal dari schedius extempore begitu saja tanpa persiapan itu memang berusaha untuk membuat suatu karya yang sesederhana mungkin. Karena begitu saja tanpa persiapan. Onone apa? Onone garis. Itu aslinya. Awalnya garis. Garis onone ya sak warna. Sak warna ya hitam putih itu kan. Onone garis itu. Tinta aja, tinta yang paling sederhana. Nah, terus kan garis sok kan tidak berkembang. Garis saja tidak berkembang. Terus diberi teknik ya. Tekniknya ada yang ditambah air, ada yang dicipratkan, ada yang dicap-cari, ada macam-macam itu. Berarti dari garis tadi ditambahi dengan berbagai efek agar menjaga begitu saja tanpa persiapan tadi ya. Schedius extempore tadi. Maka ya tetap mempertahankan kesederhanaannya tadi. Kesederhanaannya adalah menggunakan satu warna, yaitu hitam putih. Itu secara definitif. Terus secara kultural. Jawaban secara kultural. Nanti terakhir jawaban secara estetika ya. Secara kultural. Cara kerja seperti ini, sketsa seperti ini, itu sejak dimulai seniman-seniman Jepang ya, malah bukan dari Eropa, seniman-seniman Jepang ketika membuat karya di Indonesia dalam lembaga kesenian Jepang, yaitu Keimin Bunka Shidosu. Yang itu secara kultural akademis nanti dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa asli yang diajarkan oleh dosen-dosen asli dari dulu sampai sekarang. Nah, ini secara kultural. Sehingga dalam konteks Indonesia, yang itu juga kalau kita lihat sketsa di luar itu malah saya lihat Indonesia nggak kalah itu spontanitas dan nilai artistik sketsanya ya. Secara kultural yang namanya sketsa yang untuk menguji
kemampuan artistik sketsa itu dengan tinta Cina dan pena bambu atau pena yang dibuat sendiri dengan pena kayu. Artinya kalau dia itu sudah bisa menguasai tinta Cina dengan pena yang dibuat sendiri tadi, itu menguasai alat-alat yang lain itu diasumsikan sudah bisa. Diasumsikan sudah bisa. Karena susah sekali kan. Harus seberapa biar nggak dremok, harus nutulnya kekuatannya seperti apa. Jadi secara kultural ketika orang disebut menguasai sketsa, orang bisa membuat sketsa secara spontan, itu sketsa ini ya, sketsa seni murni loh ya. Sketsa seni lukis, seni murni ya, bukan sketsa arsitek, bukan sketsa desain interior ya. Di isi kan ada desain interior. Arsitektur nggak ada, desain interior ada. Nah, ketika kita melihat desain interior itu sketsanya pakai drawing pen. Terus interior juga arsitektur juga. Nah, seni murni karena yang dicari bukan kecepatan bentuk, tetapi nilai artistik, spontanitas garis dan spontanitas efek tadi ya, maka memakai atau membuat sketsa dengan cara yang seperti itu ya, dari segi kultur sketsa ya, nenek moyangnya sketsa gitu ya, sketsa secara kultur akademis, maka hasilnya yang muncul seperti itu ya. Ketika orang dikatakan wah mampu membuat sketsa, itu ya bagaimana menundukkan tinta Cina dengan pena bambu secara kultural gitu. Nah, sekarang secara estetika. Jika sketsa diartikan sebagai bentuk yang dihadirkan lewat garis, bentuk yang dihadirkan lewat garis. Kalau gambar kan bentuk dihadirkan lewat arsir. Kalau lukisan bentuk dihadirkan lewat warna atau tonalitas warna. Sejauh warna itu tidak painterly. Jadi istilah painterly itu dibedakan dengan linearly, garis, yang itu sketsa. Terus yang satu lagi tadi arsir ya. Jadi garis, arsir, lukisan dalam artian painterly, yaitu gradasi warna. Nah, sejauh warna yang digunakan itu masih bersifat kegarisan dan spontanitasnya warna juga masih terasa. Jadi warna tidak untuk membuat bentuk, tidak untuk membedakan antara bentuk satu dengan bentuk yang lain. Ya masih aja bisa disebut sketsa. Itu. Masih bisa disebut sketsa. Artinya boleh nggak sketsa diwarnai? Boleh. Kalau pertanyaan boleh tidak, ya pertanyaan boleh. Asalkan kekuatannya di garis, gitu kan. Kekuatannya di garis. Bahwa bentuk dihadirkan lewat garis. Nah, sekarang kalau persoalannya adalah boleh nggak melukis dengan garis? Boleh nggak berkarya dengan tinta dengan garis? Kalau pertanyaannya adalah dalam seni rupa kontemporer, ayo boleh-boleh aja. Dalam seni rupa kontemporer itu kan kontemporer dalam pengertian postmodern ya. Itu kan berusaha menghilangkan sekat-sekat itu kan. Bahkan yang dia hilangkan bukan hanya sketsa gambar lukisan, bahkan sketsa gambar lukisan patung grafis desain kriya disikat semua itu, disikat semua. Di dalamnya ada unsur kriya, di dalamnya ada unsur desain, di dalamnya ada unsur lukis, di dalamnya ada unsur sketsa.
Ketika itu menjadi suatu lukisan, yang itu nanti teman-teman boleh mengeksplorasi di kuliah seni lukis advance, iya itu akan menjadi sesuatu yang unik, kayak gitu. Jadi kalau kelas ya, kelas itu memang ada kurikulumnya. Ketika kita membuat sketsa, kelas sketsa, ya kita memang sedang berlatih bagaimana goresannya itu spontan, tapi bentuknya tetap terjaga. Seni lukis elementer kelasnya ya menguasai beragam bentuk. Tetapi ketika sudah di advance, sudah di tingkat lanjut, ya itu semuanya boleh digabung, boleh dihajar, boleh dirobohkan, boleh dinegasi, kan gitu. Wah, aku pengen tidak lagi tersekat antara sketsa, lukis, grafis. Ya, ruangnya di lukis kontemporer itu. Dan kalau bisa seperti itu, menarik. Dan yang seperti itu sudah banyak, kan gitu kan. Coba lihat misalnya lukisannya Putu Sutawijaya. Yang dulu ya, yang periode-periode awal. Itu kan bermain sketsa itu. Lukisan dengan beberapa brushstroke-nya ya, dengan sketsa. Atau misalnya lukisannya Avandi. Itu kan garis kan sebenarnya dengan pelototannya Tube. Itu sketsa apa lukisan? Kan gitu kan. Kalau ketika itu sudah menjadi seni lukis kontemporer, seni lukis modern yang memang mengandalkan pencapaian-pencapaian kreativitas tertentu, ya dia sudah nggak peduli. Bahkan dia malah senang ketika itu nggak bisa diberi nama. Seni itu kan berusaha justru mencari sesuatu yang baru kan. Ketika itu belum ada namanya berarti itu baru dan itu saatnya untuk memberi nama. Misalnya ya Mbak Bari menemukan suatu karya yang itu wah itu rasa disebut ini, ora iso disebut realistik, ora iso disebut abstrak, ora iso disebut deformasi, ora iso disebut sketsa, ora iso disebut drawing, ora iso disebut lukisan. Wah itu malah kabar baik. Kabar baiknya menemukan sesuatu yang baru. Nah gitu. Cuma jangan buru-buru mengeklaim apakah ini saya sudah menemukan sesuatu yang baru karena perjalanan seni itu sudah begitu banyak dieksplor. Sekarang permainannya kan tidak sekedar mencari hal yang baru dalam artian gaya ya seperti dari realis ke impresionis ke abstrak seperti zaman dulu enggak kan. Sekarang bagaimana memunculkan keunikan-keunikan pribadi ya bisa juga dengan beragam campuran-campuran itu. Gitu ya kira-kira Mbak Bari. Menarik tapi saya senang ini kalau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan estetika. Ini sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan estetika ini kan. Gini boleh nggak? Ah, gitu. Oke. Mbak Maria, makasih atas masukannya Pak Denny. Saya banyak belajar malam ini. Alhamdulillah. Dan jangan lupa loh ya. Jangan lupa Mbak Bari karo Mbak Maria gendang telepon-teleponan. Wah, yo pameran ning ndi? Jepara ora? Ning Bali. Oke, Bali. Wah, apa? Jakarta we. Wah, ngesik telepon Mas Andi. Ning di Mas Andi? Oh, Jogja we, Jogja. Gitu ya. Iya, tolong ya. Wah, karena ini keduanya ini sangat punya nilai artistik masing-masing ya. Mbak Bari dengan keunikannya ya, ke apa ketepatannya ke kalau di dalam lukisan ya, bagaimana membedakan ini salah satu melihat seseorang sudah bisa membuat warna matang itu biasanya di hijau. Hijau itu kalau belum jam terbangnya belum tinggi, itu mainnya kan hanya di kuning, biru. Kuning, biru, jadinya hijau. Tapi kalau jam terbangnya sudah tinggi, itu kan bisa ditambah ada unsur merah, ada oranye, ada abu-abu. Nah, itu Mbak Bari jago. Nah, Mbak Maria sketsanya ampuh kan, sketsanya ampuh. Dan brushstroke-nya juga kuat ya yang untuk pameran deskripsi membuat. Nah, kalau dua seniwati painting explorer ini bisa tampil, wah luar biasa ya. Nyaingi Mas Mul lalu Mas Andi yang tanggal 11 November berpameran. Atau mau sendiri nyaingi Mas Edisu sama Mas
Ahmad Fauzi. Iyalah harus saling bersaing ya. Mas Andri Sofyansa. Baik Mas, nanti saya coba weight on weight yang lebih spontan. Oke. Mas Kesita, sesuai tahapan, sesuai tugas sketsa garis saja. Efek adalah hiasan tambahan. Kecuali ada instruksi khusus, efek yang lebih banyak. Mohon koreksinya jika ada yang salah. Iya, dalam hal ini, tugas itu di dalam kelas kan dibuat step by step. Garis sih, garis, tambahi efek iki, tambahi iki, efek sih gini. Gitu kan. Itu kan sebenarnya sebagaimana kelas-kelas yang lain itu selalu ada tambahan-tambahan muatan-muatan materi. Gitu. Mas Andi, secara kultural mind blowing, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Kostita, berat ini. Ya, sekali waktu nggak apa-apa ya, pertanyaan seperti Mbak Bari itu menarik. Mas Kostita, kalau mau bebas memang di advance, Pak. Banyak mainannya. Iya, karena memang itu pilihan pribadi. Jadi kelas sketsa, kelas seni lukis elementer, kelas gambar bentuk itu kan modal. Iki lho ana kok ngene. Tak modali nggawe garis spontan dengan sketsa. Modal bentuk yang tepat, still life. Modal ragam lukisan, ono cat basah, pewarna kering, ada realistik, ada deformasi, ada abstrak, elementer. Terapno, pilihlah yang paling disukai, ambil yang paling disenangi, ambil yang paling menarik untuk advance. Kan gitu kan. Ya nanti di sana main-main sendiri kan. Pilihan pribadi. Ya, gitu. Benar Mas Gustita. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Enggak penasaran lagi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mbak Bari kalau mau explore aja. Semakin ditanya wah kok kayak ngene, ora apa-apa. Justru seni itu mencari yang berbeda kok ya. Bukan justru menerapkan teori yang ada kan malah melawan teori setelah kita tahu teori. Jadi gini, ini menarik ya. Ya saya merespon pernyataannya Mbak Bari yang terakhir ini. Gini, dari pemain catur, Pak, dari pemain catur ya, Garry Kasparov. Garry Kasparov itu mengatakan gini, seluruh grandmaster, pemain catur yang hebat itu, seluruh grandmaster itu pasti bisa melangkah dengan teori-teori yang ada di catur. Pasti bisa. Seluruh grandmaster itu pasti bisa memakai teori-teori standar, teori-teori baku di dalam permainan catur. Bagaimana pembukaan, harus menguasai sentral, tengah. Bagaimana bidak-bidaknya dibuka seluas mungkin agar bisa menyerang pertahanan lawan sekaligus mempertahankan rajanya sendiri. Itu seluruh grandmaster tahu. Tetapi grandmaster yang hebat itu justru melawan teori-teori yang sudah dikuasai. Wah, kan gitu kan. Justru melawan teori-teori yang sudah dikuasai. Wis iso teori ngene, teori ngono. Dia singkirkan teori itu untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, sekarang kuliah still life, kuliah elementer, itu sedang mencari teori. Di advance, gebuk teorinya, kan gitu. Itulah menariknya di seni lukis itu teman-teman ya. Semakin dipelajari semakin susah. Tapi menarik ya. Saya sangat senang dengan seniman-seniman painting explorer ya yang terus mengeksplor dan semakin lama semakin ketahuan, semakin lama semakin kelihatan ya. Saya tunggu pamerannya. Tidak ada seniman yang berhasil tanpa pameran. Nggak ada.